Kebayang nggak sih kalau negara yang dianggap paling kuat di dunia itu bisa runtuh? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah analisis yang cukup berani yang meramalkan keruntuhan Amerika Serikat. Yuk kita telusuri alur pemikirannya satu persatu. Oke, sumber analisis ini langsung dimulai dengan klaim yang, wah, lumayan bikin kaget. Amerika Serikat katanya sedang menuju perang saudara. Argumennya adalah ada serangkaian kejadian yang mendorong negara ini ke jurang konflik internal. Biar kita paham logikanya, kita akan urai argumen ini lapis demi lapis ya. Kita mulai dari kerusuhan di jalanan, lalu kita kupas sampai ke akar masalah ekonominya yang katanya nih cukup kompleks. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Analisis ini menyorot sebuah protes besar di kota Minneapolis sebagai titik awalnya. Menurut sumber ini, kejadian tersebut bukan cuma insiden biasa. Ini dianggap sebagai gejala dari masalah yang jauh lebih besar yang bisa menggoyahkan stabilitas seluruh negeri. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya yang ada di balik semua protes ini? Nah, disinilah argumennya jadi makin menarik. Analisis ini menuduh kalau ini bukan murni kemarahan publik. Ada pemain-pemain besar, para bos perusahaan, yang katanya ikut mendanai semua ini demi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Dan ini dia inti masalahnya, menurut sumber ini, para raksasa retail dan manufaktur ini katanya khawatir banget kalau orang-orang bakal berhenti belanja. Sumber ini bahkan ngasih angka ini untuk menunjukkan betapa paniknya kondisi keuangan mereka. Penurunan pendapatan sampai 80%. Inilah yang katanya mendorong para pemimpin bisnis ini untuk bertindak. Jadi, poin pentingnya begini, protes ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang lagi rapuh banget. Istilah yang dipakai di sini adalah gugup kredit atau credit jitters. Sebelum kita lanjut, apa sih sebenarnya gugup kredit ini? Jadi ini adalah istilah yang dipakai sumber untuk menggambarkan kepanikan di pasar. Semua orang cemas apakah perusahaan-perusahaan ini mampu bayar utang mereka pas suku bunga lagi tinggi-tingginya. Nah, ini dia efek domino yang digambarkan. 4 langkah ini yang katanya jadi pemicu lebih dari 700 perusahaan di Amerika bangkrut di tahun 2025. Angka ini disebut sebagai yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Dan ini membawa kita ke tokoh utama dalam narasi ini, Bank Sentral Amerika Serikat, yang kita kenal sebagai The Fed. Analisis ini secara terang-terangan menghubungkan kebijakan The Fed dengan lonjakan PHK yang drastis. Klaimnya, lebih dari 1 juta orang kehilangan pekerjaan pada tahun 2025. Angka pengangguran jadi segini banyak, dan menurut argumen ini, tingginya angka pengangguran ini adalah konsekuensi yang sudah diperkirakan dan ya, dianggap wajar sebagai bagian dari strategi The Fed. Oke, dari ekonomi kita geser sedikit ke ranah politik. Sumber ini membingkai semua kekacauan ekonomi ini sebagai sebuah pertarungan politik antara presiden dan sebuah kekuatan lain yang katanya lebih besar dan tersembunyi. Di sini kita bisa lihat ada benturan kepentingan yang jelas banget. Di satu sisi, Trump pengen ekonomi tumbuh kenceng, yang artinya butuh suku bunga rendah. Di sisi lain, misi The Fed adalah menjaga stabilitas, bahkan kalau itu berarti harus ada jutaan orang yang menganggur. Analisis ini bahkan mengklaim kalau ketua The Fed, Jerome Powell, bisa menentang keinginan presiden. Kenapa? Karena katanya dia bertanggung jawab pada sebuah kelompok oligarki tersembunyi yang justru untung dari kekacauan politik dan ekonomi. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, kepingan puzzle pemungkasnya, kondisi keuangan pemerintah Amerika Serikat sendiri. Ini yang dianggap sebagai bukti bahwa sistemnya sudah tidak berkelanjutan. Coba kita lihat data ini. Ada satu poin yang benar-benar mengejutkan di sini. Pemerintah Amerika ternyata menghabiskan lebih banyak uang untuk bayar bunga utang daripada untuk seluruh anggaran militernya. Grafik ini nunjukin dengan jelas klaimnya, pembayaran utang ini memakan porsi yang sangat besar dari anggaran negara dan porsinya terus membesar. Tapi yaitu, analisis ini berpendapat bahwa di setiap krisis selalu ada yang diuntungkan. Dalam kasus ini, yang disorot adalah para kontraktor pertahanan. Jadi, poin krusial yang mau disampaikan sumber ini adalah, ini semua bukan karena salah urus. Ini adalah sebuah sistem yang katanya sengaja dirancang untuk terus menciptakan ketidakstabilan, karena ada kelompok tertentu yang diuntungkan dari situ.
Dan sampailah kita di akhir pembahasan ini. Kita sudah melihat bagaimana analisis ini merangkai berbagai peristiwa, mulai dari protes, kepentingan korporat, sampai kebijakan moneter menjadi sebuah narasi besar tentang keruntuhan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penutup yang sangat provokatif. Apakah independensi bank sentral itu sebenarnya sebuah kekuatan atau justru menjadi ancaman bagi demokrasi?